Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Ayyuhal walad yanbaghi laka an yakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan li syara'. Ini kodenya. Sudah nih. Layak bagimu wahai ayyuhal walad, wahai seorang anak, wahai anak, ya. Ini sebutannya. Sebutan orang tua ke anaknya, atau mungkin guru ke muridnya, ya. Atau seseorang orang yang lebih tua dari dia kepada yang lebih muda, yang dia cintai, yang dia kasihani, yang tidak dia nasihati, ya gitu ya. Atau kalau bahasa kita tole lah, cong gitu ya, cong, ya. Nak sini nak gitu ya. Lah ini bukan harus anaknya sendiri, sebutan itu bukan harus anaknya sendiri, tapi siapapun yang mau kita nasihati, kita kasihan pada dia, kita cinta pada dia, kita sebut itu anak. Lele sini gitu ya, cong ada. Layak bagimu wahai seorang anak, hendaklah ucapanmu, perbuatanmu harus sesuai dengan syariat, ya. Karena ilmu dan amal dengan tanpa mengikuti syariat itu dhalalah. Idzil ilmu wal amal bila tidak syar'i dhalalah. Wa yanbaghi an la taktar bisyadhi. Layak bagimu hendaklah engkau tidak tertipu bisyadhi wa tamati sufiyah. Hendaklah engkau tidak tertipu dengan syadha. Syadha itu qaulun au kalam ajwab, kalam yang sangat mendalam, begitu ya, ucapan-ucapan yang sangat mendalam sekali, atau masalah-masalah yang jelimet mungkin gitu ya, nggak usah ketipu dengan itu. Atau ada orang mau nasihati dengan nasihat yang sangat memikau mungkin nasihatnya, misal ya, sampai menggetarkan hati misalkan nasihatnya. Cuman jangan ketipu, delokon dia gitu ya. Jangan kita langsung ngikuti dia 100%, jangan. Lihat dulu dia sesuai dengan syariat apa enggak, gitu ya. Atau kalamnya ini sesuai dengan syariat apa enggak, ucapannya tadi. Walaupun kalamnya kalam luar biasa, cuma kalau enggak sesuai dengan syariat, tentuan syariat, enggak usah diikuti. Nah, gitu ya. Wa tamati sufiyah, dan kalam-kalam at-tamat yutlaquna indal ma'arif allati tajri ala lisani salik asna as-suluk, ya. Wa aidan yutliqunaha ala kharqil adah wal karamah. Atau janganlah engkau tertipu dengan ucapan-ucapannya orang-orang yang salik, yang mungkin dia ini sedang mengucap dengan ucapan-ucapan yang apa tadi ya, kita tidak nutut ke ucapan tersebut. Mungkin kalamnya kalam-kalam yang seperti yang apa tadi, kalau zaman dulu ada kalamnya Al-Hallaj, ya, yang ini punya makom-makom, memang insya Allah dia orang yang khair dia, ya, orang yang sedang salik, orang yang sedang apa tadi mau menuju kepada Allah, riyadhah, kemudian dia terjadi khariqul adah pada dirinya sampai mengucap kalam-kalam yang nyeleneh gitu ya. Ada sampai yang saking apa tadi, mendalamnya sampai dia mengatakan ada, ya, saya adalah Tuhan misalkan gitu ya, saya sudah hendak wajib sholat misalkan karena saya Tuhan misalkan, seperti itu. Ada zaman dulu seperti itu, ya. Mungkin kalamnya ambil merem gitu mungkin ya, nggak usah tertipu dengan itu, kita biasa-biasa aja gitu ya. Yang penting kita apa tadi, kita tidak menyalahi syariat, sudah, kita nggak usah terlalu apa ya, terlalu takut khawatir dengan apa yang diucapkan oleh dia, ya. Hati-hati engkau begini begitu, nah, gitu ya. Misal ya, pokoknya kalam macam-macam kalamnya orang sufi, nah, gitu ya. Dan tidak usah apa tertipu dan pingin seperti itu, tidak perlu, ya. Karena itu ndak wajib gitu ya, ndak wajib, ndak diperlukan dalam kita beribadah kepada Allah, menempuh jalan untuk sampai pada Allah. Yang semacam itu kita
ada enggak perlu seperti itu gitu ya. Ya tadi itu yang penting kita sudah VL kita, pekerjaan kita, ucapan kita sesuai dengan syariat, ilmu kita sudah diamalkan, sudah jalan nyantai gitu ya, enggak perlu ya. Kalau mau kita fokus kepada Allah silakan fokus, cuma biasa aja, enggak usah pengen ini pengen itu gitu ya. Nanti ada guru, ada orang yang luar biasa, kita pingin jadi muridnya dia. Kenapa? Pingin seperti itu, misalkan seperti ya. Enggak usah ketipu macam. Kata Imam Ghazali, ojo ketipu dengan semacam itu. Orang misalkan ya mumbul misalkan dia, biasa aja dah, enggak usah kagum. Insyaallah khair, insyaallah gitu ya. Ya. Terus kalau kita kagum kata apa? Ya, wah kita heboh. Terus kata apa? Misalkan dia. Setelah heboh kata apa? Ya. Ya sudah kalau apa sudah ya gitu. Mas mari. Intinya pokoknya sudah sesuai dengan apa tadi? Sesuai dengan syariat jalannya, tidak nyalahi aturan, semari. Punya ilmu diamalkan. Apapun yang kita amalkan itu harus mengikuti syariat, sudah selesai mari. Nah gitu ya. Ya, jangan tertipu dengan keadaan. Li'anna suluka hadit tariqa la yakunu ilal tariqi la yakunu bil mujahadah. Li'anna suluk hadit tariq karena untuk menempuh jalan ini bisa mungkin orang misalkan ada seorang wali bisa semacam itu gitu ya. Bisa menjadi dia karomat, itu ndak bisa dengan cuma diingini saja gitu ya. Kita hanya mengkagumi saja ndak bisa gitu ya. Sehingga kalau kita hanya kagum saja itu ketipu gitu ya. Kalau misalkan ada seorang wali seperti itu, ya kagum lah, misalkan kagum, coba jangan keterlaluan, cuman jangan ketipu dengan keadaan mereka gitu maksudnya. Jangan ketipu dengan keadaan mereka. Ingatlah mereka itu bisa seperti itu, mereka ini mujahadah mereka itu. Para wali gitu ya, para orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka mengalami khawarikul adah misalkan, mereka ini bisa seperti itu karena mereka bukan diam tapi mereka mujahadah. Mereka punya makom tinggi, mereka bermujahadah. Kalau kita ingin seperti itu ya jangan cuma kagum saja, tapi silahkan cari sejarahnya mereka, baca, cari tahu kenapa mereka bisa seperti itu. Kenapa mereka kok bisa sehebat itu makomnya, begitu ya. Nah, kemudian tiru, gitu ya. Bukan niru makomnya, niru awalnya, gitu ya. Niru ketika dia memulai apa tadi mujahadahnya seperti apa. Mereka mendapatkan seperti itu, ya. Dengan jalan mujahadah waqat isyahwatin nafsi, dan memutus keinginan nafsu dan memutus syahwatnya ya. Waqat lihawaha, dan memutus hawanya, membunuh hawa nafsu, bisayfir riyadhah, dengan latihan riyadhah itu latihan, dengan pedang latihan riyadhah ya. Jadi riyadhah itu latihan ya, latihan olahraga lah, ya. Ada riyadhah hati, berarti ini olah hati. Ada riyadhatun nafas, olah jiwa kayak olahraga gitu ya. Nah, di sini maksudnya olah tadi latihan dengan mengolah, dengan ngatur hatinya, olahraga ya, latihan gitu ya, dengan latihan riyadhah. La bitamati wa turahat, la bitamati wa turahat, bukan dengan apa tadi bukan dengan omongan gitu ya, bukan dengan omongan-omongan saja, dan juga bukan dengan at-turahat. At-turahat itu kebohongan, dengan cerita gitu ya, dengan kita kagum pada mereka, kemudian
cerita ke sana ke sini itu fulan wali seperti ini seperti itu gitu maksudnya ya. Menceritakan tentang karomahnya wali seperti ini seperti itu sehingga banyak orang mengkaguminya terus tanpa mengikuti jejaknya. Nah, itu. Wa turahat dan kebohongan-kebohongan atau kepalsuan. Ya, tapi dengan amal dan mujahadah. Paham ya? Jadi kalau menginginkan pingin seperti makomnya wali fulan bukan dengan menceritakan hanya menceritakan gitu ya, hanya menceritakan kehebatan mereka, karomahnya mereka, hal-hal yang nyeleneh pada mereka bukan, tapi dengan cara mengikuti jejak mereka. Nah, ya. Dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kebohongan. Ya, bukan cari netok atau bukan hanya dengan penampilan saja, tapi dengan pelaksanaan. Kadang-kadang sebagian orang, mungkin kita juga kadang-kadang ya hanya yang diikuti penampilan saja. Ya. Tapi kalau di sini nggak ada gitu ya, nggak ada, insya Allah. Penampilannya masya Allah gitu ya. Tasbihnya masya Allah luar biasa, kayak nunduk biasa gitu ya, wes kayak gini tok, kayak ahli wirid, padahal ya saking kesel kabeh ya. Nah, ya. Lirik kayak lihat apa gitu ya, nggak usah seperti itu ya. Ini kebohongan namanya ya. Tasbih besar-besaran tapi tidak pernah puter kayak dolinan tok ya, bukan puter malam hari buat wiritan, enggak, cekel tok nanti nganggur buat dolinan ya. Ini kebohongan namanya ya. Nah, kalau ada orang dipegang, nggak ada orang ditaruh gitu ya. Maksudnya biar kelihatan kayak wali fulan penampilannya. Nah, gitu ya. Kemudian wa alam anna lisan al mutlaq wal qalb al mudbaq al mamlu'ah bil ghaflah wa syahwah alamatus syaqawah. Ketahuilah bahwa lisan mulut al mutlaq ini yang bebas, mulut yang bebas. Bebas di sini maksudnya sekarpan gitu ya. Mulutnya lesan, ya mulut ya sama lesannya. Mulut atau lesan yang bebas, yang enggak direm mungkin ya, yang enggak dijaga dengan dengan akhlak. Kalau ngucap sak maunya, terus pokoknya bebas lah mulutnya. Ngerasani ya zikir, yang ngerasani ngucap bagus, ya ngucap jelek, bebas lah pokoknya. Berarti mulut seperti ini mulut yang tidak ada remnya berarti, gitu ya. Enggak dijaga, berarti bebas. Wal qalbal mudbaq, dan hati yang tertutup. Al-mastur. Hati yang tertutup. Tabak itu yang tertutup. Al-mamlu'ah bil ghaflah, yang penuh dengan kelalaian. Lesan yang mutlak, lesan yang enggak diatur, lesan yang enggak dijaga, berarti dia mutlak bebas gitu ya. Lesan yang bebas dan hati yang yang tertutup. Al-mamlu'ah bil ghaflah, yang penuh dengan kelalaian. Wasyahwa, dan syahwat itu berarti keinginan ya, keinginan jelek itu syahwat namanya. Yang penuh dengan syahwah atau keinginan jelek itu adalah alamatus syaqa, tanda celaka. Maka kalau ada orang ya memiliki sifat-sifat seperti ini, mulutnya serampangan gitu ya, enggak dijaga, hatinya ketutup, dinasihati menter. Ya mungkin dinasihati mek jigideg ndelok tok, kadang-kadang megeli sing nasihati. Atau kadang-kadang dengarkan tapi enggak diamalkan. Pancet ae misalkan ya. Ini berarti ketutup dia. Ya.
Ya al-mamluh bil ghaflah, yang penuh dengan ghaflah, kelalaian, jarang zikir, jarang ingat pada Allah misalkan, jarang sholawat dan lain-lainnya. Wasyahwa, dan penuh dengan syahwat, keinginan nafsu, itu alamatus syaqa, tanda celaka. Fa idza lam taqtulin nafsa bisidqil mujahadah falan yahya qalbuka bi anwaril ma'rifah. Kalau ada hati semacam ini, itu ya harus berarti hatinya sudah apa itu ya? Ini ibarat sakit kronis ini sudah. Maka penyakitnya ini harus diobati. Virus-virusnya harus dibunuh virusnya. Dan ini butuh latihan, butuh mujahadah. Nah, gitu ya. Untuk membunuh ini enggak bisa gampang gitu. Jadi harus mujahadah, latihan. Ya. Maka kata di sini fa idza lam taqtulin nafsa, kalau engkau tidak membunuh jiwa nafsu yang semacam ini, kalau engkau tidak membunuh nafsunya yang ada pada dirimu, kalau sudah terjangkit semacam ini, engkau tidak berusaha untuk membunuhnya, ya tidak membunuh nafsu yang ada di dalam jiwanya, di jiwamu, bisidqil mujahadah, dengan mujahadah yang benar, dengan benar-benar mujahadah sidik, bukan mujahadah bohong-bohongan ya. Sidik itu mujahadah yang benar dan jujur. Ada orang, tidak ada orang, tetap mujahadah. Paham ya? Ini namanya sidik. Kalau mujahadahnya hanya di depan orang saja, tapi ketika di belakang orang dia tidak mujahadah, berarti mujahadahnya kadzib. Sidik lawannya kadzib. Ya. Di depan orang ngekang, tapi di belakang malah menerjang. Wah, ini bahaya ini. Ya, berarti ini sidik, tidak sidik, dia kadzib. Mujahadahnya kadzib. Ini dengan sidikil mujahadah, dengan mujahadah, dengan dia latihan, dengan berusaha memeranginya dengan benar-benar, betul gitu ya, dengan benar-benar, baik di hadapan orang atau di belakang orang, ketika ada orang atau tidak ada orang. Kalau tidak membunuh dengan tidak membunuh jiwanya, nafsunya dengan mujahadah yang benar-benar, maka falan yahya qalbuka, maka tidak selamanya tidak akan hidup hatimu. Ya, terus-terusan begitu. Ya. Hati yang tadi itu ya, yang di atas tadi tidak bakal hidup lagi, tidak bakal berubah. Tetap ketutup, lesan tetap serampangan bebas, ya gitu ya. Karena orang kalau omongannya nggak bisa diatur, berarti ini alamat celaka gitu ya. Karena orang sa'adah itu, orang yang ahlus sa'adah itu mesti omongannya baik ya. Menjaga omongan kotor, bahkan terjaga nanti ya. Maka hatinya tidak akan hidup selamanya, pakai lan di sini menunjukkan lil abad gitu ya. Kalau kita baca nahu, falan yahya, maka selamanya tidak akan hidup hatimu bi anwaril ma'rifati, dengan cahaya ma'rifah. Tidak bakal nyaman dengan Allah karena tidak bisa ma'rifah ya. Dia tahu Allah, hanya tahu namanya saja. Cuma beda kalau orang ma'rifah itu berarti dia kenal, namanya ma'rifah berarti kenal Allah. Kita di sini ini kebanyakan bukan ma'rifah, tapi tahu saja, tahu namanya. Cuma untuk ma'rifah, wah itu harus mujahadah. Ya. Orang kenal dengan hanya tahu beda, gitu ya. Tahu namanya maksudnya. Tuhan kita siapa? Allah, tahu namanya. Cuma apa kita kenal? Belum, ya. Kalau kenal masih belum. Kalau kita kenal Allah, maka kita pasti akan mencintai Allah dan kita akan menjaga hak-hak Allah. Berarti kalau ada orang tahu Allah, tahu Tuhan, tahu Allah, tapi belum bisa menjaga hak-haknya, bahkan dia tidak mencintainya, berarti dia bukan ma'rifah, belum kenal, tahu tok. Ya. Oh ya. Karena kalau kenal itu berarti kenal mendalam, beda ada. Kalau sekedar tahu. Ente tahu fulan, tahu. Terus ya sekedar tahu tok, tapi untuk
mendalam enggak, berarti belum kenal, belum apa, belum ma'rifah gitu ya, belum, cuma hanya sekedar tahu aja sekilas. Anwaril ma'rifah, maka hatimu selamanya tidak akan hidup dengan cahaya ma'rifah. Wa'lam, dan ketahuilah, wa'lam, ketahuilah, anna ba'dha masailika, sesungguhnya sebagian masailika, pertanyaan-pertanyaanmu, allati sa'altani anha, yang kau tanyakan kepadaku, itu la yastaqimu, tidak lurus, maksudnya tidak bisa gitu aja, tidak bisa jawabuha, dijawab pertanyaan tersebut, bil kitabi, hanya sekedar dengan tulisan, wal qauli, dan dengan ucapan. Di sini maksudnya kalau di syarahnya ini ya, kalau di syarahnya di sini dikatakan la'alla dzalika kaladatil wisal wa asrar tajalliyat wal bukashafat allati la yumkinu ta'bir wa yamtani at-taswir wa tamsil. Nah, gitu ya. Maksudnya di sini adalah bisa jadi ini maksudnya, kata Imam Ghazali, ini yang dimaksud dengan pertanyaan adalah pertanyaan sebagian orang tentang lezatnya al-wisal, lezatnya orang kalau sudah sampai kepada Allah seperti apa. Nah, gitu maksudnya. Ini tidak bisa dijawab. Kemungkinan seperti itu, kata si Pensara. Bisa jadi kemungkinan ya, kemungkinan pertanyaan ini yang kata Imam Ghazali tidak bisa dijawab, tapi nanti Anda bakal merasakan sendiri kalau sudah sampai ke sana, gitu ya. Ya maksudnya kita tadi, wes jalan wes, nanti bakal sampai sendiri. Oh, gak usah tanya, ya nanti kalau sudah sampai rasanya gimana? Nggak ada yang tahu, gitu ya, nggak ada yang tahu. Ya kayak kita ente makan sate, ya atau makan apalah, makan apa ya? Ya, itu makan makanan, apa sebuah makanan, itu kan katanya nikmat, tapi nikmat itu seperti apa? Ya rasanya itu, ya. Nanti kan kalau tanya rasanya sate apa sih? Ya kayak sate, ya. Rasa, kan rasa kan nggak bisa diungkapkan. Ya apa rasanya sate? Ya pasti semuanya ngomong kayak sate lah, coba iya, ya sate ngono itu, cuma rasanya. Insya Allah masing-masing semuanya merasakan nikmat, cuma rasa itu nggak bisa diungkapkan. Kayak apa rasa? Ya, ente gitu ya, nggak bisa. Ya. Atau minum es dingin, minum es ketika ente dingin sekali, atau itu rasa itu nggak bisa, cuma bisanya itu hanya ekspresi saja. Ya, nanti minuman segar, ada yang menentok, ya, ada yang ada, ya, beda kan, ya, ada yang menentok, menentok ya, beda kan. Lah terus rasa aslinya kayak apa? Enak lah ya, enaknya tuh coba, enaknya tuh ungkapkan bahasa enaknya seperti apa? Kita nggak ada yang tahu. Sama juga kata yang seperti itu. Ya. Ibadah, orang ibadah, ya seperti itu sudah ibadah. Baca ini, baca itu, baca ini, sama kita baca wirid, sama-sama sholat. Cuma ketika sudah sampai kepada Allah, rasa itu beda sudah. Ya, rasanya seperti apa nggak ada yang tahu. Kayak apa rasanya? Ya, orang ibadah nikmat. Nah, terus ya apa ibadah nikmat? Kita nggak ada tahu. Nah, gitu ya. Nikmatnya turu, ya. Tidur nikmat, kayak apa nikmatnya? Bahasakan kayak apa? Ya. Tidur kan yang tidur itu ya kalau ekspresinya mengungkapkan gayanya beda-beda, ada yang mangap, ya saking enak turu, ada yang dopro, itu hanya ungkapan, cuma asli rasanya nggak ada yang tahu. Ya, kalau harus sama ya, itu ada orang tidur mangap gitu ya. Oh berarti saking enak itu, lah itu dia saking enak itu ndak mangap, malah dengkluk ambek betul
saking ada tidur. Ya gitu ya. Terus pokoknya macam-macam. Gayanya macam-macam. Tapi itu semuanya adalah ungkapan apa namanya? Ungkapan dohir rasa nikmat. Tapi nikmat rasa nikmat itu sendiri nggak ada yang tahu. Masing-masing merasakan, cuma kalau suruh dibahasakan nggak ada yang tahu. Ya apa nikmatnya? Berapa persen? Yo nggak tahu. Pokoknya nikmat sekali. Nah, gitu ya. Masing-masing merasakan nikmat. Sama juga kata apa? Ini gitu ya. Pertanyaan kalau ente tanya, ya apa sih rasanya orang tuh kalau sudah wusul kepada Allah, sampai kepada Allah, ibadah tuh kalau sudah diterima, kalau dia sudah sampai kepada Allah kayak apa rasanya? Yang nggak ada yang tahu. Nah, supaya tahu, ya sampai apa? Ante usahakan sampai. Kalau sudah sampai, rasakan sendiri. Tapi rasa itu tidak bakal kita bisa ceritakan kayak apa. Ya pasti ya bahasanya satu. Pokoknya nikmat sekali. Ya foto bahasa aku ya nikmat. Cuma aslinya yang tahu kita sendiri. Nah ya, begitu. Nah, maka di sini itu katanya di sini mungkin ya kalau datil wisal seperti lezatnya sampai kepada Allah, wa asrorit tajalliyat dan rahasia-rahasia kalau sudah tajalli gitu ya, sudah tajalli ibarat dia sudah kayak melihat Allah seperti apa, sudah merasakan kalau dia tuh dirinya bersama Allah itu seperti apa, wal mukasyafat dan kalau dia sudah tersingkap hijab seperti apa gitu ya. Paham ya? Karena Allah itu adalah Tuhan kita dan pasti Allah itu bisa masing-masing kalau Allah berkenan kita tuh bisa dibuka hijabnya, bisa merasakan, bisa melihat kepada Allah gitu maksudnya. Nah, seperti apa rasanya nggak ada yang tahu. Maka dari kata Imam Ghazali, sebagian pertanyaanmu itu laistaqimu jawabuha bil kitabi wal qaul. Tidak lurus atau tidak bisa dijawab semuanya dengan kitab dan ucapan. Tidak bisa begini tidak bisa. Itu hanya ekspresi saja. Ya. Orang tuh nanti kalau sudah usul pada Allah rasanya bakal tenang. Itu bukan rasa asli. Itu cuma ekspresi dari hasil nikmat yang dia rasakan, moro tenang. Ya. Moro nanti menangis. Tapi itu bukan nikmatnya. Itu ekspresi saja. No ya. Ya kayak kita ada tuh merasakan rasanya es jus, ada yang gitu ya, ada yang gitu ya, ada yang gitu kan beda-beda. Ya. Urusan mengungkapkan rasa itu ya beda-beda, cuma rasanya itu nanti ya masing-masing yes wal hasil nggak ada yang tahu kayak apa asli rasanya dalam hati. Pokoknya enak gitu ya, nikmat lah gitu ya. Yang pasti rasanya luar biasa gitu maksudnya, tidak bisa diungkapkan. Inta beluk tilkal halah ta'rif mahiyah. Lah ini katanya, kalau engkau sampai kepada tingkatan itu baru engkau tahu seperti apa itu. Paham ya? Tapi Imam Ghazali tidak bisa mengungkapkan kayak apa, ya gitu ya. Kayak apa nikmatnya enggak ada yang tahu. Wa illa fa ilmuha minal mustahilati li'annaha dzauqiyah. Ya. Melainkan maka untuk mengetahui nikmat keadaan tadi itu suatu hal yang mustahil. Kenapa? Karena ini adalah urusan dzauq, apa? Rasa tidak bisa diungkapkan. Paham ya? Satu contoh anak jangan diamalkan ya. Ada orang pacaran, nikmat enggak pacaran itu? Mengatakan enaknya pacaran. Kayak apa rasa gitu ya. Ya. Coba disuruh kayak apa, coba gambarkan. Anda juga kalau tahu seperti apa rasanya bakal tertarik. Tapi enggak ada yang bisa mengungkapkan kayak apa. Ada yang apa tadi? Bareng gitu ya. Kadang walafu jangan ditiru. Cuma ini cuma contoh aja. Ya, sebagian orang yang mau cuma dosa itu, cuma kita. Ada orang mengatakan orang pacaran gitu ya dengan perempuan lain itu kan nikmat, kemana-mana berdua, goncengan, merasa nikmat, kadang anteng, nyaman, gitu ya. Kenapa kok anteng? Karena merasa nikmat, ya, merasa nikmat. Cuma
Iya gitu ya. Cuma antang itu bukan, itu hanya ungkapan saja. Paham ya? Itu ungkapan saja. Cuma hakikat nikmatnya itu enggak ada karena itu dirasa di dalam. Ya, lang buktine ya masih berdua tapi bukan afan ya, bukan pacarnya ya gak nikmat. Ya, masih mangane podo gitu ya. Ke restoran yang sama cuma ya podo konco ini biasa kan. Tapi kalau sama perempuan lain kok kerasa nikmat bagaimana misalnya seperti itu ya. Atau mungkin kalau dia sama dulure ya enggak nikmat biasa. Nah, berarti nikmat itu sesuatu yang rahasia gitu ya. Itu urusan dauk rasa. Oh ya, ya gitu. Sama seperti itu. Ya. Maka Imam Ghazali, wes nanti kalau engkau sampai bakal tahu sendiri seperti apa rasanya. Ini karena ini soal rasa, gitu ya, ya. Soal rasa. Soal rasa tidak bisa diungkapkan. Ya mungkin kita sekali lagi kita bisa memberi ungkapan dengan yang sama, cuma rasa dalam hati beda-beda. Ya, apa yang Anda rasakan nikmatnya walaupun satu makanan itu beda dengan kita masing-masing beda. Cuma mungkin katanya sama. Mek nuri nurut tok, ora sapa rek, ya rasa gole. Lah ente, ya rasa gole, tapi apa? Ya pokoknya rasa gole lah gitu. Itu coba ungkapan saja. Nikmat aslinya enggak ada yang tahu, dia sendiri yang menikmati. Nah gitu. Aneh. Wa kullu ma yakunu dzauqiyan la yastaqimu wasfuhu bil qaul. Aneh. Dan semua apa yang dzauqiyan sifatnya dzauq apa? Apa yang sifat semua apa yang sifatnya rasa itu tidak bisa disifati dengan ucapan, tidak bisa. Oh ya, tidak bisa. Ya pokoknya kerasa gitu ya. Kita pakai kerasa. Soal itu kalau kita makan gulai itu hanya niru-niru aja. Rasa apa? Ya rasa gulai, bodoh kita rasa gulai. Tapi rasa aslinya enggak ada yang tahu. Oh ya, seperti apa? Aduh. Kahalawatil hulwi seperti manisnya ini, seperti rasa manis apa ya? Rasa manisnya manis dan rasa pahitnya pahit. Ya, itu kan rasa. La yu'raf illa bidzauq itu tidak bisa dirasakan, tidak bisa kecuali dengan rasa. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha